GNY Channel. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Gania, nomor induk mahasiswa 340-321-0035. Saya dari kelas Akuntansi Reguler C, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Baik, di video tutorial kali ini, saya akan membuat sebuah praktikum untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Informatika. Soal praktikum tersebut dapat dilihat seperti ini ya. Ada soal uji praktikum 1, soal uji praktikum 2, soal uji praktikum 3. Tetapi saya akan memilih soal uji praktikum 2. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita cek cara pengerjaannya. Seperti biasa, pertama-tama kita pergi terlebih dahulu ke Microsoft Excel. Di sini, saya sudah menyiapkan tabelnya, sehingga kita langsung saja mengisi kolom yang harus diisi. Pertama-tama kita pergi ke kolom lulusan. Nah, di sini kita ketikkan rumusnya. Nah, kolom lulusan ini berasal dari tabel horizontal. Karena itu, saya akan memilih rumus lookup ya. Nah, lookup. Nah, di lookup palua ini, saya memilih rumus lab. Kenapa? Karena kodenya yang ini ABC berasal dari sisi kiri kode ini ya. Kita ketik dulu lab. Selanjutnya kita masukkan sel kode pertama ini berada pada sel berapa? GGC 8. Nah, saya akan mengambil satu karakter. Lalu saya akan memasukkan tabel yang di bawah ini ke dalam rumus. Sebelum itu saya menggunakan tanda seperti ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tarik saja. Nah, lalu saya akan memilih baris ke-2 karena kolom lulusan ini berada pada baris ke-2. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah, kita langsung tarik saja ke bawah karena akan menyesuaikan. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke gaji per hari. Gaji per hari ini sama berada pada kolom horizontal. Maka dari itu saya akan menggunakan rumus lookup. Nah, di lookup palua sama, saya menggunakan rumus lagi, lab. Ya. Yang ini dan memasukkan kode dan mengambil satu karakter serta memasukkan tabel yang ini. Sebelumnya sama, saya menggunakan tanda seperti ini terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung tarik sama seperti tadi. Dan saya memilih baris ke-3, karena gaji per hari berada pada baris ke-3. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah sama, kita tarik. Nah, sebelumnya, kenapa rupiah? Saya sudah mengubahnya di sini menjadi accounting. Nah, di lama bekerja, saya menghitungnya dari tanggal keluar dan tanggal masuk. Tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Ya, rumusnya pengurangan biasa. Maka kita ketik sama dengan seperti ini, lalu kita klik saja, lalu kita kurangi tanggal masuk. Kita enter. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kenapa di sininya ada kata hari? Saya menambahkannya di custom di sini. Kita lanjut ke kolom tunjangan. Nah, di kolom tunjangan ini saya menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa? Karena tabel ini berada pada vertikal ya. Sehingga saya menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ketik. Nah, saya menggunakan juga di lookup palua-nya menggunakan rumus RAI. Kenapa? Karena kita mengambil dua karakter dari sisi kanan. Nah, kita klik saja sel yang ini dan kita mengambil dua karakter, tutup kurung, dan masukkan tabel yang ini ke dalam rumus ya. Dan sebelumnya saya akan mengetikkan terlebih dahulu tanda seperti
ini. Oke, kita tarik saja langsung. Dan saya memilih, berarti tunjangan itu berada pada kolom ke-3. 1, 2, 3. Nah, kita langsung enter. Kalau sudah seperti ini, kita tarik saja ke bawah, karena akan menyesuaikan. Nah, dalam kolom pajak, saya menggunakan dua rumus, yaitu rumus sum, pertambahan, dan juga perkalian. Kenapa? Karena gaji per hari harus dikalikan terlebih dahulu, dan ditambah dengan tunjangan, lalu dikenai pajak. Nah, kita akan melihat pajaknya ini berapa. Nah, kita langsung ketikkan saja. Rumus pertambahan berarti sum ya. Sum. Nah, kenapa 2 kurung? Karena kita akan mengkalikan terlebih dahulu. Gaji per hari dikali lama bekerja. Kita langsung klik dan dikalikan. Tutup kurung dan ditambahkan dengan tunjangan berada pada sel GGI 8. Kita tutup kurung, lalu dikalikan dengan pajak. Pajaknya ini berada pada sel GGG 16. Sebelumnya saya akan menggunakan tanda seperti ini terlebih dahulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja enter. Nah, kita langsung tarik ke bawah karena akan menyesuaikan. Nah, di jabatan ini berada pada tabel vertikal, maka saya sama menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di lookup luas sendiri, saya menggunakan RAIG. Kenapa saya menggunakan RAIG? Karena akan menggunakan dua karakter dari sisi kanan. RAIG. Nah, dua karakter tersebut berasal dari kolom kode dan jabatan ya. Kita klik, kita ambil 2. Kita tutup kurung, lalu kita masukkan tabel yang ada di sini. Sebelumnya saya akan menggunakan tanda seperti ini, sama kita masukkan ya. Nah, kita tarik. Dan kolom jabatan itu berada pada kolom ke-2. 1, 2. Oke, kolom ke-2. Kita enter. Nah, sudah sesuai. Kita tarik. Nah, di kolom fasilitas. Fasilitas ini ada jika lama bekerja di atas 15 hari diberikan fasilitas uang saku. Maka dari itu saya menggunakan rumus if. Ya. Jika lama bekerja itu 7 hari ya. Jika lama bekerja berarti kita klik jika lama bekerja lebih kecil dari 15 hari. Dari 15 hari, maka tidak menerima uang saku atau menerima uang saku. Kita tutup kurung, lalu enter. Ternyata tidak menerima uang saku karena 7 hari ini lebih kecil dari 15 hari. Kita tarik ke bawah. Nah, jumlah gaji diterima. Di kolom ini saya menggunakan sama dua rumus, tetapi menggunakan rumus pertambahan dan juga pengurangan. Ya, kenapa? Karena gaji per hari harus dikalikan terlebih dahulu pada lama bekerja, ditambahkan tunjangan, lalu dikurangi pajak. Oke, langsung saja. Rumus pertambahan itu sum. Saya menggunakan 2 dalam kurung ya. Oke, langsung saja kalikan. Dan ditambah dengan tunjangan. Lalu dikurangi kolom pajak. Kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung tarik saja. Nah, oke, kita lanjut ke jumlah total dan rata-rata. Oke, kita lanjut ke kode jabatan ya. Kita menghitung jumlahnya.
menggunakan rumus kaunta. Kenapa? Karena ini berupa huruf ya. Kita tarik aja dari atas ke bawah, tutup kurung lalu enter. Yang ini juga sama karena ini berupa huruf. Nah, kita tarik. Nah, yang ini kita bisa menggunakan rumus sum. Sum ya. Kita bisa tarik dari atas sama ke bawah, tutup kurung lalu enter. Nah, yang ini karena ininya berupa angka, kita bisa menggunakan rumus count ya. Oke, kita tarik aja sama dari atas ke bawah, lalu tutup kurung dan enter. Yang ini kita tarik aja karena sama. Nah, yang ini kita bisa menggunakan rumus sum sama kayak yang tadi. Nah, kita tarik aja dari atas, lalu juga tutup kurung dan enter. Nah, yang ini juga sama, kita bisa menggunakan rumus sum. Maka kita tarik aja. Nah, oke. Nah, yang ini karena berupa huruf, maka kita menggunakan rumus kaunta. Kita tarik aja dari atas ke bawah. Lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, yang ini sama, karena berupa huruf, maka kita menggunakan rumus kaunta. Kita tarik aja. Nah, yang ini kita bisa menggunakan rumus sum ya. Oke, kita tarik aja dari atas ke bawah. Kita tutup kurung lalu enter. Nah, yang rumus rata-rata ini saya menggunakan rumus average. Nah, kita coba praktikkan pada kode jabatan terlebih dahulu ya. Apakah bisa? Nah, kita tarik, kita coba-coba dulu nih. Kalau mana aja yang bisa dirata-ratakan. Kita enter. Nah, ternyata tidak bisa. Nah, coba kita lihat. Kita tarik ke kolom-kolom yang lainnya. Apakah ada? Nah, ternyata ada beberapa. Maka kita hapus aja yang nggak bisa nih. Kita delete. Yang ini juga sama. Nah, oke. Ini belum rapih ya tampilannya, maka kita rapikan terlebih dahulu. Kita pergi ke more number format. Pilih accounting dan kita pilih non yang ini. Nah, yang ini, karena ini sepertinya berupa tanggal ya, kita pergi dulu nih, sama ke menu tadi. Nah, kita pilih yang ini. Oke, nah yang ini kita harus tambahkan kata hari. Gimana caranya? Nah, kita pergi ke custom, kita ketik aja di sini. Nah, kita enter. Nah, yang ini sama, kita rapihkan. Karena ininya rupiah, maka kita pergi terlebih dahulu ke yang tadi, ya sama. Penting kita pilih non ininya supaya rupiahnya hilang. Nah, yang ini sama, kita rapihkan terlebih dahulu agar rupiahnya hilang dan agar terlihat rapih ya. Kita pilih non. Oke. Nah, oke. Nah, ternyata yang ini ditebalkan ya, yang bawah, maka kita hapus aja. Tak biasakan saja hurufnya. Nah, oke, sepertinya sudah selesai ya. Baik, seperti itulah cara pengerjaan dan video tutorial dari saya. Semoga videonya dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.